Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam Sobat Raka dimanapun kalian berada yang sedang menonton konten yang setia menonton konten podcast Bea Cukai Palangkaraya. Hari ini adalah momen spesial karena kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol dengan pegawai teladan periode Desember 2021 Kak Najana Sari. Penonton minta tolong tepuk tangannya dong. Kak Nana apa kabar? Terus dulu kita. Oke. Untuk kabar baik-baik aja nih Bang Suatno ya. Mungkin pertama-tama mau menyapa dulu mungkin. Boleh. Selamat pagi untuk Sobat Raka ya. Sobat Raka. Kebetulan saya yang hari ini menjadi apa nih? Narasumber. Temen ngobrol. Bener. Untuk podcast kita yang ini periode berapa nih? Ada periodenya? Ini edisi ke-8 berarti. Edisi ke-8 ini. Siap. Kalau nggak salah ya. Oke. Ya ke-8 mungkin. Mengapa edisi ini spesial? Karena Nana sendiri sebenarnya sempat di edisi majalah yang ke-6 pernah sempat akan naik profilnya. Tapi ada kendala teknis, ternyata footage-nya disabotase oleh CIA, mungkin ternyata hilang. Maka sekarang, dan kebetulan memang ini salah satu bentuk apresiasi dari institusi, dari kantor untuk pegawai teladan seperti Kak Najana Sari. Mungkin Nana untuk memulai bisa diceritakan dulu Nana lahir di mana, terus kemudian tanggal berapa. Oke. Pertama-tama mungkin buat Sobat Raka kebanyakan mungkin nggak kenal saya. Betul. Karena biasanya meski wajahnya sering muncul. Iya, cuman mungkin nggak tahu nih namanya. Betul, siapa ya. Perkenalkan, nama saya itu panjangnya cuma Najana Sari. Biasanya dipanggil Nana sama rekan-rekan di kantor dan di rumah. Untuk kelahirannya, saya kelahiran Purworejo di Provinsi Jawa Tengah. Lahir tanggal 27 Januari 1999. 99. Jadi tahun ini 24. Ya. Kemudian apa lagi nih kira-kira? Terus kemudian Nana memang asli sana, orang tua apakah berpindah-pindah seperti lainnya PNS atau stay di Purworejo sejak kecil sampai akhirnya kerja di Bea Cukai? Orang tua saya kebetulan adalah orang Purworejo asli nih Bang. Jadi dua-duanya orang Purworejo asli. Untuk ayah sendiri itu bekerja sebagai PNS juga, pegawai negeri sipil juga, tapi di Pemda atau pemerintahan daerah. Iya. Gitu. Jadi tidak merasakan pola mutasi yang seperti kita ya. Betul sekali. Seluruh Indonesia gitu. Itulah mungkin, apakah itu salah satu alasan Nana didorong? Apakah Nana masuk ke Bea Cukai didorong oleh orang tua atau keinginan sendiri? Jadi kebetulan juga ibu itu otomatis pingin anak-anaknya bekerja. Ya. Bapak yang PNS, ibu juga PNS? Ibu kebetulan ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ya. Terus ibu kan punya suami PNS nih, otomatis pingin dong anak-anaknya mungkin bekerja dengan dengan pas lah, maksudnya gimana ya? Iya. Memiliki pekerjaan yang tetap. Iya. Dan jadi didorong lah ya? Didorong lah sebenarnya. Cuman ada juga keinginan untuk, pasti semua orang berkeinginan untuk bekerja dengan tetap gitu kan? Settle ya? Ya betul sekali. Nana sendiri apakah sejak SMA, sejak sekolah gitu melihat masa depan Nana itu seperti saat ini gitu, menjadi PNS, terus terutama di Kementerian Keuangan dan di Bea Cukai? Kalau untuk Bea Cukai sendiri itu sebenarnya saya tahu itu waktu SMA. Ya, jadi waktu itu kakak saya yang paling tua itu kan saat ini menjadi seorang TNI di Angkatan Laut. Kemudian otomatis kan dia sering berinteraksi dengan Bea Cukai. Waktu itulah saya baru tahu kalau ada nih yang namanya PNS Bea Cukai yang milik semi militer, bukan semi militer sih ya Bang. Semi militer kita ya. Nah, waktu itulah baru saya tahu kalau ada yang namanya Bea Cukai ini. Kemudian untuk sebenarnya awalnya itu waktu lulus SMA sendiri, saya itu
pas daftar STAN-nya itu nggak daftar yang apa namanya, jadi pilihan untuk bea cukai itu bukan pilihan nomor 1 sebenarnya. Apa pilihan utamanya? Waktu itu karena pilihan utamanya itu yang pertama kan pajak, kemudian ada KBN, kebendaraan negara, kemudian ada baru bea cukai. Oh, malah opsi terakhir sebenarnya malah. Opsi terakhirnya itu waktu itu akuntansi. Oh, 4 pilihan. Iya, 4 pilihan. Jadi karena kebetulan sebenarnya saya kurang suka dengan pelajaran untuk menghitung. Iya. Nggak tahu kenapa juga akhirnya sekarang di Kementerian Keuangan yang notabene lebih mungkin ke luar negeri ya, jadi kan mungkin lebih ke bahasa betul. dan banyak skill-skill lain yang tidak hanya menghitung. Betul. Gitu. Itu apa namanya di fase itu, apakah Nana merasa wah ini adalah mimpi saya sejak kecil nih menjadi PNS gitu? Kalau mimpi sih sebenarnya waktu itu pinginnya menjadi kayak Kowal. bukan. Kalau dulu sebenarnya pinginnya itu kuliah di HI, di hubungan internasional. Oh iya. Kemudian jadi mungkin ambasador gitu-gitu. Cuman karena apa namanya, kadang cita-cita agak meleset dikit gitu kan. Walaupun di BC pun kan ada karir path untuk menjadi atase ya di luar negeri gitu. Menjadi ambasador bisa. Tentu kualifikasinya ya bisa dibicarakan nanti. Cita-cita waktu kecil. Iya. Waktu kecil. Apa yang membuat Nana punya cita-cita seperti itu? Ini sekedar info buat Sobat Raka, pas edisi yang tadi saya ceritakan terpotong itu, Nana sempat cerita bahwa ketika SMA sering mengikuti Olimpiade bahasa Inggris ya? Bukan Olimpiade sih, waktu itu pernah mengikuti itu debate competition. Oh, debate competition. Ya. Level regional. Regional. Jawa Tengah ya berarti ya? Sekedu ya gitu. Sekedu. Kedu itu apa? Jadi kalau Kedu itu ada Karesidenan? Purworejo, ya Karesidenan. Purworejo, Magelang, sama Wonosobo apa ya. Oh, ya. Kok Kedu akronimnya? Jadi kalau orang-orang Purworejo namanya itu Sekedu. Kalau ngomong Sekedu. Ya Sekaresidenan itu. Iya, Sekaresidenan itu Sorry. Sekedu. Iya, menyamakan referensi Sobat Raka. Terus kemudian begitu begitu menggeluti bahasa asing gitu, kemudian Nana merasa bahwa kelihatannya saya bisa nih berkarir di hubungan internasional gitu, berarti di sana latar belakangnya. Sebenarnya waktu SD pun itu untuk berbahasa Inggris atau berbahasa asing itu lumayan susah ya menurut saya sendiri. Cuman waktu mulai SMP itu kebetulan waktu itu sekolah SMP saya itu RSBI Bang. Rintisan ya? Iya, rintisan sekolah berstandar internasional. Jadi kita dituntut untuk paling nggak sedikit-sedikit bisa berbahasa Inggris karena bukunya itu bilingual biasanya. Jadinya ada juga pelajaran yang namanya conversation Bang. Iya. Jadi conversation itu di situ kita belajar speaking fluently untuk bahasa Inggris. Makanya kayak pada masa SMP inilah kayak saya mulai merasa bahasa Inggris tuh ternyata asik gitu. Asik. Terus bahasa asing mau coba-coba yang lain gitu, nggak cuma bahasa Inggris aja gitu kan. Terus akhirnya belajar bahasa asing selain bahasa Inggris apa? Waktu itu juga belajar bahasa Jepang. Wow. Nah, itu maksudnya memang pelajaran apa karena interest di luar? Kalau yang bahasa Jepang ini sebenarnya karena saya punya interest dari anime dan komik ya. Maka mulai deh belajar untuk bahasa Jepang. Selain bahasa Inggris dan Jepang, ada lagi Prancis bisa? Prancis belum. Kemarin tuh apa ya? Korea juga karena nonton drama Korea gitu-gitu jadinya. Tapi kan bisa baca Hangul kan bisa. Oh, kalau baca saya belum bisa kalau untuk Korea. Oh, tapi kalau orang ngomong tanpa subtitle pun Nana bisa mengerti. Iya. Cuman kalau untuk bacanya belum bisa. Mungkin Nana nanti ke depan bisa mempelajari bahasa bayi. Oke. Bentar lagi akan jadi ibu. Nana sendiri
Nana sendiri berdinas di BC Palangkaraya sejak tahun 2018 bulan Desember. Berarti Sudah 4 tahun. 4 tahun Lebih. pas ya? Iya, 1 bulan? Iya. 1 bulan. 1 bulan. 4 tahun 1 bulan. Kalaupun misalnya ada yang nanya nih, misalnya karena apa namanya yang di SE manajemen karir yang terakhir itu kan minimal 3 tahun maksimal 7 tahun gitu. Karena Nana kan sudah melewati fase itu. Kalaupun misalnya ada yang ngasih kayak jaminan gitu. Setelah dari sini Nana mau pindah kemana akan saya kabulkan gitu. Nana pengen pindah kemana? Sebenarnya sih nggak muluk-muluk ya Mas, karena kebetulan saya kan orang Jawa, terus orang tua juga ada di Jawa, dan saya ini anak terakhir Bang. Saya anak terakhir dan kebetulan juga kakak saya ini merantau semua. Jadi kami bertiga itu merantau semua Bang. Yang satu yang pertama itu pernah di Sumatera. Yang KL nih? Iya, yang di... Sorry, saya potong. Kalau Angkatan Laut bukannya dinasnya itu melekat di KRI tuh? Iya, cuman kadang kan mungkin layar di mana gitu-gitu kan. Terus dia ke PIS sana gitu ya. Oh iya. Terus Kemudian yang kedua waktu itu pernah ditempatkan juga di Sulawesi. Loh, kakak yang kedua juga AL? Bukan, yang kedua itu BUMN, pegawai BUMN. Oke. Untuk yang kebetulan saya sekarang di Kalimantan. Jadi kan kayak kasihan juga orang tua untuk misalnya anak-anaknya pada jauh nih. Makanya kalau misalnya ditawarin ya inginnya dekat dengan orang tua, seperti itu. KBBC Magelang ya mungkin? Itu nggak terlalu mulu-mulu itu. Ya. Walaupun yang ngincer banyak ya. Tapi kan ya namanya berharap. Ya kan kalau ditawari ya. Kalau ditawari gitu. Jadi minimal nanti kalau ada pejabat di pusat mungkin yang tidak sengaja melihat video ini, wah ada ini pegawai teladan di BCK Palangkaraya sudah lama Purworejo. Magelang deh. Lebih dekat Magelang atau ke kantor BC Jogja? Lebih dekat Magelang seperti ini. Akan terrealisasi. Nana sendiri masih single saat ini belum? Saat ini masih single. Sudah adakah rencana akan? Itu no comment sih. No comment untuk itu. Oke, no comment. Bagaimana Nana melihat institusi memberikan penghargaan kepada pegawainya secara periodik, diberikan apresiasi sebagai pegawai teladan. Menurut Nana itu, Nana melihat itu seperti apa? Menurut saya itu sesuatu yang cukup bagus ya. Yang bagus di mana kita diberikan motivasi untuk berkarya lebih gitu loh. Karena jujur saya selama penempatan di kantor ini saya sangat didukung terkait hal itu. Tidak hanya terkait pekerjaan tetapi juga terkait hobi, kemudian terkait kemampuan skill-skill yang tentunya tidak hanya berhubungan dengan pekerjaan. Seperti itu. Tapi Nana sendiri merasa saya pantas kok mendapatkan ini karena memang jujur saja ya. Sebenarnya banyak yang bisa dijadikan pegawai teladan di kantor ini. Gitu. Cuman waktu itu mungkin karena saya kan orangnya cukup perfeksionis ya Bang. Dimana kalau pekerjaan ya memang harus selesai lebih cepat kalau bisa gitu. Wah, itu Sobat Raga nilai plusnya. Kalau bisa lebih cepat dan tentunya dengan hasil yang maksimal seperti itu. Itu yang menurut Nana itulah poin di mana akhirnya Nana yang dinobatkan sebagai kurang tahu juga ya Bang, karena itu kan keputusan dari yang atasan. Ya, saya juga kurang tahu. Iya. Tapi seenggaknya Sobat Raga bisa melihat poinnya bahwa sosok Nana sendiri memang selain ulet dalam bekerja dan perfeksionis seperti yang dia sampaikan, memang poin
mengerjakan sesuatu lebih cepat dari yang seharusnya dengan hasil yang maksimal. Betul. Adalah memang nilai plus gitu. Jadi kalau Sobat Raka berkecimpung di dunia apapun itu bisa diaplikasikan bahwa jangan mendekati deadline, kalau bisa malah jauh sebelum deadline sudah selesai. Jadi kalau memang ada revisi atau apa kita bisa memperbaikinya gitu. Terus kemudian Nana sendiri melihat diri Nana di 10 tahun mendatang seperti apa? 10 tahun mendatang ya. Pastinya mungkin sudah berkeluarga ya Bang. Ya, terus Kemudian kalau untuk karir sebenarnya saya ingin mencoba untuk saya kan suka desain nih Bang. Saya ingin kayak mencoba untuk masuk ke dunia desain lagi. Oh, bikin usaha gitu? Iya, betul. Wow. Gitu Bang. Ya, good for you. Oke. Saya sih berharapnya, maksudnya Nana 10 tahun lagi bisa melihat footage ini dan melihat, wow, ternyata sekian persen dari apa yang saya mimpikan ketika 10 tahun yang lalu ternyata sudah jadi kenyataan gitu. Sudah berumah tangga tentu saja, bikin usaha, terus kemudian mungkin dari sekarang pangkat sudah 2C atau mungkin bisa Nana sendiri pengen punya ambisi untuk tugas belajar atau tidak? Kalau untuk belajar lagi iya pastinya. Cuman untuk belajar lagi itu pinginnya sih cepet-cepet ya Bang, biar cepet dapet. Karena kan saya kan waktu itu ke Distan itu cuma D1 ya Bang. Pastinya pingin D3, S1, S2 mungkin kalau diberi kesempatan. Oh iya, D3 khususnya harusnya sudah bisa sejak 2 tahun yang lalu. Iya, cuman kemarin tahun yang lalu saya masih belum bisa untuk diterima lah ya. Fokusnya terpecah karena memang memberikan yang terbaik untuk kantor. Betul. Iya dong. Ya. Tapi masih kansnya masih ada kan di tahun ini dan tahun depan? Ya masih. Ya semoga terwujud, terus kemudian bisa jadi jalan nanti akhirnya mungkin nanti bisa S1 terus kemudian S2 di luar negeri, ya kan? Amin. Ya. Jadi kita sudah ya lumayan mengenal Kak Nana yang wajahnya sering familiar terlihat di konten-konten Bea Cukai Palangkaraya, karena Kak Nana memang salah satu talenta terbaik yang ada di kantor Bea Cukai Palangkaraya. Kira-kira Nana pengen menyampaikan apa ke Sobat Raka? Mungkin ini deh pertanyaan terakhir nih sebelum saya lupa. Nana sendiri punya nggak sosok inspirasional di kehidupan ini? Entah orang Bea Cukai atau bukan, entah itu sosok fiktif atau bukan. Untuk sosok inspirasionalnya, saya lebih ke kakak kedua saya. Wow, cewek ya? Cewek. Dia itu seseorang yang cukup gigih untuk melakukan segala hal. Dia sering gagal dalam hidupnya, cuman dia terus berusaha gitu loh. Itu yang membuat saya menjadi motivasi saya untuk melakukan sesuatu dan tidak takut untuk gagal. Seperti itu. Jangan takut untuk gagal. Betul. Nasihat apa yang sering, berarti Nana dekat banget sama Mbak? Ya, cukup dekat. Karena kan memang Nana 3 bersaudara ya? Iya, 3 bersaudara. Berarti kakak ini selisih umurnya berapa sama? Kalau yang kedua itu 8 tahun. Oh, 8 tahun ya. Ke Nana? Iya. Oh, cukup jauh ya? Cukup jauh. Berarti Nana dekat, terus kemudian ada nasihat apa yang sering atau yang paling nempel di benaknya Nana terkait kehidupan atau terkait menjadi seorang anak perempuan gitu? Untuk menjadi seseorang tuh jangan menyia-nyiakan hidup gitu loh. Jangan menyia-nyiakan waktu pada waktu kita hidup ini. Jadi kalau bisa melakukan yang lebih, kenapa enggak gitu loh. Cherish walaupun kita cuma seorang perempuan yang biasanya bukan cuma dong. Menjadi seorang perempuan bukan cuma dong. Maksudnya kan orang-orang kebanyakan kalau dulu ya mungkin ya. Perempuan itu pasti di rumah gitu. Iya, betul. Perempuan di rumah nggak usah kerja. Nah, dari kakak saya ini sering banget ngomongin kalau ya cewek kalau mau kerja nggak apa-apa dong. Maksudnya kita kan kalau misalnya bisa membantu suami, kenapa enggak gitu kan? Dengan bekerja ini begitu. Jadi kakak
ya, Nana merupakan bentuk yang nyata dari woman support woman. Iya kan di yang saya baca begitu di feminisme itu ada istilah seperti itu gitu. Mungkin terakhir banget nih. Kira-kira Nana pengen berpesan apa atau menyampaikan apa kepada Sobat Raka? Oke. Sobat Raka, saya di sini menurut saya sendiri bukan seorang yang teladan atau yang mungkin Sobat Raka pikir harus teladani gitu ya. Betul. Cuman saya hanya seorang pegawai Bea Cukai Palangkaraya yang ingin melakukan semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan dalam bertugas dalam instansi ini untuk melayani Sobat Raka sekalian, misalnya ada masalah ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, Sobat Raka bisa aja langsung ke Bea Cukai Palangkaraya, mungkin bertemu saya juga Bang, karena saya siap untuk melayani gitu. Luar biasa. Mungkin Sobat Raka juga bisa langsung kalau misalnya memang ada keluhan atau ada pertanyaan bisa juga dengan cepat akan direspon melalui media sosial yang dikelola oleh tim PLI Bea Cukai Palangkaraya. Seperti itu Sobat Raka. Mungkin edisi kali ini cukup sampai di sini karena memang sangat padat sekali apa yang disampaikan oleh Kak Nana. Semoga bisa diambil hikmahnya, diambil hal-hal positifnya dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Gitu Kak Nana ya. Jadi terima kasih Sobat Raka sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ciao.